Gue harap gue tahu 3 pelajaran komunikasi ini jauh lebih cepat. Karena 3 pelajaran komunikasi ini itu ngubah hidup gue drastis banget. Dan jika lo nerapin 3 pelajaran komunikasi ini aja dalam 30 hari ke depan, gue jamin 1000% kehidupan komunikasi lo itu juga bakal berubah drastis banget. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah lo nggak akan pernah bisa bikin semua orang itu seneng sama lo. Gue paham, kalau misalnya kita berkomunikasi sama orang-orang, mungkin kita sering banget ngerasa gugup, gak pede, atau mungkin canggung. Dan banyak orang yang mikir kayak, oh kenapa sih gue kayak gini? Dan jawabannya itu simpel banget, yaitu adalah itu berasal dari dalam diri lo yang sering memikirkan apa sih kata orang tentang gue, apa yang orang pikirkan tentang perilaku gue, kalau gue ngomong kayak gini mereka bakal mikir kayak gimana, kalau gue nggak asik nih mereka bakal gue tetap asik atau enggak, mereka bakal temenin gue atau enggak. Dan gue juga dulu kayak gitu. Oke, gue tuh dulu jadi anak yang memang sering banget terlalu kepikiran apa sih kata orang tentang gue. Tapi ini semua berubah drastis sekarang. Jadi gue bisa sedikit cerita tentang hal ini terutama. Waktu itu pas gue mau ngambil BNSP Certified Trainer, bagi lo yang nggak tahu itu apa, intinya gue tersertifikasi oleh Kementerian, Kemendikbud, dan juga RI sebagai trainer fasilitator komunikasi yang official dari negara. Pas gue mau ngambil sertifikasi trainer waktu itu, gue tuh dalam sebuah brand, kan gue dari divisi marketingnya. Jadi gue tuh harus nih untuk melihat brand ini dalam sebuah event. Jadi ada event yang akan diadakan di mana gue harus keluar kota waktu itu. Dan gue memang udah ikut di event ini. Akan ikut lah dalam tanda kutip. Jadi gue udah set seat gue waktu itu. Gue udah men-schedule kan. Tapi karena gue ternyata dari sertifikasi BNSP Trainer ini, tesnya itu harus di tanggal yang sama dengan eventnya, akhirnya gue bilang ke PIC-nya, oh gue gak bisa ikut. Gue gak bisa mewakilkan. Dan gue mungkin bisa digantikan oleh orang lain lah. Jadi, pas waktu itu, gue mikir kayak, oh yaudah fine-fine aja, aman semuanya gitu kan. Beberapa minggu kemudian, ada orang yang bilang ke gue, lo tau gak, salah satu PIC dari divisi itunya tuh yang mengkoordinasikan untuk eventnya, mereka bilang ke teman-teman mereka bahwa lo tuh gak ikut eventnya karena lo itu ada masalah sama si orang ini. Yang bahkan gue aja kayak gak tahu gue ada masalah apa, kayak gue gak pernah ada masalah sama orang ini. Jadi di sana gue mikir bahwa wah ternyata semua orang kadang bisa aja. Hal yang kadang gila aja nggak make sense aja, ada aja orang yang bakal benci sama lo. Percaya sama gue, 1000%. Ada aja orang yang akan benci sama lo. Dan ingat, ketika kamu membenci, orang itu antara akan suka atau antara benci sama lo. No in between. Antara dia suka atau dia nggak suka. Nggak ada tengah-tengah. Gue mah netral aja. Enggak. Antara dia 60% nggak suka dan 40% suka sama lo, atau dia 60% suka sama lo dan 40% nggak suka sama lo. Dan intinya adalah, lo nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Lo nggak pernah bisa bikin semua orang 100% suka sama lo. Nggak akan pernah. Dan ini yang gue pelajarin, yang ngubah kehidupan komunikasi gue banget. Yang awal gue sering kepikiran apa kata orang, apa yang orang bakal bikin tentang perilaku gue, apa yang kalau gue ngelakuin ini mereka bakal mikir apa. Semuanya berubah total. Semenjak gue juga nerapin sebuah hal yang gue sebut sebagai filsafat stoikisme. Ini gue juga pelajarin dari Marcus Aurelius. Filsafat stoikisme itu menjelaskan dalam kehidupan komunikasi ada beberapa hal yang bisa lo bagi. Ada hal yang bisa lo kontrol dan ada hal yang lo gak bisa kontrol. Contoh, tadi yang orang tersebut, yang dia ngomongin hal-hal buruk tentang gue, itu termasuk ke hal yang gue nggak bisa kontrol. Tapi pas gue mau maki-maki dia, gue mau nelpon dia, gue mau bilang bahwa gue nggak kayak gitu ini, itu hal yang gue bisa kontrol. Akhirnya waktu itu, makanya gue ngerasa, oke, ini hal yang gue bisa kontrol, jadinya ya oke, terserah, gue nggak bakal telepon dia, gue nggak bakal ngejelasin apa-apa, gue nggak bakal gimana-gimana, terserah aja. Intinya gue tetap tenang, gue tetap dalam composure gue tetap bisa ngontrol apa yang gue bisa kontrol, dan itu yang bisa gue lakuin doang. Oke, apa yang dia omongin, apa yang dia pikirin, gue nggak bisa kontrol. Jadi ini pelajaran pertama dalam dunia komunikasi. Yaitu adalah, setiap kali lo berbicara sama seseorang, selalu ingat apa aja hal yang bisa lo kontrol dan lo nggak bisa kontrol. Apa yang dia omongin, apa yang dia pikirin, apa yang dia bicarakan, apa yang dia perlakukan kepada lo, itu hal-hal yang lo nggak bisa kontrol. Jadi lo fokus aja ke hal-hal yang lo bisa kontrol. Ini bakal bikin lo terlepas dari anxiety, depresi, cemas sosial, bahkan panic attack segala macam. Yang kedua, yaitu adalah mendengarkan bikin orang jadi yakin. Dan ini pelajaran yang gue dapetin juga pas gue ngebangun social media agency gue, Vala Enterprise. Dulu pas pertama kali gue ketemu sama klien pertama gue nggak punya sama sekali pengetahuan komunikasi gimana cara gue bisa ngeyakinin orang untuk beli produk gue. Dan yang gue lakuin waktu itu adalah cuma gue mendengarkan doang. Kayak coba-coba berhadiah.
Jadi gue pas duduk, gue banyak bertanya kayak, oh emang kalau dari ibu sendiri selama ini apa permasalahan dari brand ibu? Oh I see, Reelsnya nggak viral. Coba saya cek. Oh oke, berarti ini nge-stuck aja nih di bawah 100 views semua Reels yang udah diupload. Oh, itu berarti ibu ngerasa buang-buang waktu banget dong? Oh iya pas itu. Jadi gue lebih banyak bertanya aja waktu itu. Dan sehingga ceritanya gue mikir kayak gue banyak bertanya. Biar apa? Biar gue gak harus jelasin. Karena gue gak bisa jelasin gitu loh. Dan yang terjadi lah di akhir pas gue bilang, oke kita bisa ngebantu untuk masalah ini yang bisa kita lakuin A, B, C, D, E, F, G. Harganya sekian. Kalau sampai harganya gak cocok, kita bisa omongin lagi. Tapi kalau sampai cocok, kita juga ada garansi uang kembali selama 30 hari. Jadi gue jelasin lah. Nanti ada di sales pitching. By the way, pitching komunikasi gue gak bakal bahas dalam video kali ini. Tapi kalau pengen gue bahas, subscribe aja channel gue untuk video ke depannya. Nah, waktu itu akhirnya yang terjadi apa? Di akhir ibunya bilang ke gue, oke, deal. Gue langsung kayak, wah, kok bisa kayak gitu? Gitu maksudnya. Jadi dari sana gue belajar setelah memperdalam ilmu komunikasi, terutama dari How to Win Friends and Influence People, lo bisa baca Dale Carnegie. Gue menemukan bahwa pada dasarnya manusia itu ketika lo dengarkan secara seksama, mereka bakal lebih merasa dipahamin dan dimengerti. Nah, ketika kondisi manusia itu merasa dipahami dan dimengerti, baru deh mereka bakal lebih open dengan apa yang lo bicarakan, apa yang lo pikirkan, apa yang lo tawarkan. Mereka bakal merasa lo mengerti mereka. So, pas lo ngomong, mereka merasa itu udah lo pikirkan dan lo bentuk khusus berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Karena lo mengerti mereka. Ini makanya jadi pelajaran juga kenapa ketika ada pacar yang lagi berantem, pasangan lagi berdua lagi berantem nih, nggak bisa kayak langsung kamu yang salah, nggak bisa. Tapi kayak kamu yang salah, iya aku yang salah, aku paham kok gini. Nah, baru dia mulai ngomong, baru sininya mulai melembeh. Nah, ini disebut sebagai mendengarkan untuk meyakinkan. Kalau lo pengen bikin siapapun yang lo pengen yakinkan, setuju dengan ide lo, setuju dengan pendapat lo, setuju dengan argumen lo, dengarkan mereka terlebih dahulu. Yang ketiga itu adalah investasi dalam kemampuan berbicara. Dan ini gue temuin di mana-mana. Oke. Pas gue ngadain sebuah event, baik di Kemenpora lah, baik juga misalkan di webinar, baik juga misalkan di brand-brand yang harus gue coaching, semua orang selalu bertanya hal yang sama. Bang, gue gimana? Gue pengen banget jago komunikasi. Gue nggak bisa ngobrol sama orang. Gue nggak bisa bikin orang nyaman ngobrol sama gue. Gue nggak bisa ngomongin pendapat gue. Kayak gimana cara gue bisa jago komunikasi? Dan pas gue tanya, emang lo udah ngelakuin apa aja selama ini dalam dunia komunikasi? Dan mereka bilang, nggak ada. Gue cuma ngobrol-ngobrol aja sama orang. Itu yang menjadi masalahnya. Itu adalah kebanyakan orang mikir bahwa komunikasi itu bukan sebuah skill, tapi sebuah hal yang kita dapetin dari lahir. Sama kayak lo ngeliat lah, oh karena gue bisa ngeliat, gue bisa berbicara. No, nggak kayak gitu konsepnya. Kayak lo ngelihat, dia itu memang udah kemampuan untuk melihat, tapi komunikasi itu bisa lo asah. Oke? Berbicara bukan asal berbicara doang. Contoh, dalam berbicara ada dua hal, ada mendengarkan, ada berbicara. Mendengarkan, ada juga trik dalam komunikasinya, namanya active listening. Dan berbicara juga ada nama trik komunikasinya, yaitu adalah misalkan persuasi, atau NLP, atau mungkin retorika, yang dimana bisa lo gunakan untuk ngancurin debat, perargumen, siapapun dalam perdebatan. Nah, poin adalah, karena ada dua hal ini, berbicara mendengarkan, ini juga membedakan kenapa ada orang yang jago komunikasi, jago bikin orang bilang iya ke yang lo minta, jago bikin orang percaya sama mereka, jago bikin orang nyaman, jago bikin orang jadi suka sama mereka. Dan ini membedakan kenapa orang-orang ini berbeda dengan orang-orang yang canggung pas ngobrol, gugup pas ngobrol, belibet pas ngobrol. Ini yang dibedakan, itu adalah mereka tahu sesuatu yang orang di sini itu nggak tahu. So, bang, kalau kayak gitu gue harus gimana untuk ngasah skill komunikasi gue? Fullnya, lo bisa cek aja di kursus gue Stanley Academy, nanti bisa ada full pembahasan tentang komunikasi, tapi gue bakal kasih beberapa dalam video kali ini. Yang pertama, yaitu adalah lo bisa ngomong lebih pelan. Ngomong lebih pelan ketika lo ngobrol, itu efektif banget ketika lo lagi ngerasa gugup. Yes, pas lo gugup, coba lo bilang ke diri lo sendiri, untuk coba pelanin omongan lo, dan gunakan pause. Contoh yang kayak misalnya tadi nih, gue lagi ngomong kayak gini, nah kan gue, aduh gimana nih orang, pas gue lagi gugup, coba lo bilang, oke, coba pelanin omongan lo dan masukin pause ke omongan lo. Misalkan kayak gini, nah kan gue kasih pause-nya tuh di kalimat gue. Oke, gue jeda dulu omongan gue, baru deh gue ngomong lagi.
Nah, hal yang kayak gini itu yang dimana bakal bisa efektif banget untuk nyelesain masalah gugup lo. Bang, kayak gue nggak biasa nih bang ngomong pelan gitu kan, dan gue juga bisa sih bang ngomong cepet tanpa gugup gitu loh. It's fine, it's okay. Tapi bagi lo yang sering ngerasa gugup pas komunikasi, pas berbicara, coba masukin pause di kalimat lo, itu bakal efektif banget untuk menurunkan kadar gugup lo dan bikin omongan lo jauh lebih jelas dan mudah dipahamin oleh lawan bicara lo. Yang kedua, kosakata bakal membentuk persepsi dalam pikiran dan bicara. Bang, persepsi itu apa dan apa itu kosakata? Gue bingung gitu. Gini, kosakata adalah kata-kata yang lo gunakan. Gue bisa ngomong kayak, halo semuanya, nama gue Jason, atau anjing, nama gue Jason, kayak gitu. Nah, itu kan gue pakai kata-kata kasar. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut gue bakal membentuk persepsi atau apa sih yang orang pikirkan tentang gue. Ih, dia mau orangnya begini, dia mau orangnya begitu. Nah, itu bakal membentuk persepsi gue. Bukan kayak berdasarkan dari aksi gue, atau siapa status gue, atau gue itu seorang pengusaha atau pekerja, gue itu single atau enggak, gue itu misalkan, let's say, mahasiswa yang kuliah di UI atau di nggak tahu di mana gitu kan. Bukan. Semua hal ini itu nggak seberpengaruh dari cara lo berbicara. Oke? Cara lo berbicara direfleksikan melalui kata-kata yang lo gunakan. Kata-kata kasar atau kata-kata nggak kasar. Kata-kata yang formal atau informal. Kata-kata yang enak dipahamin atau susah dipahamin. Akademisi atau formal. Formal atau ada juga misalnya yang di bawah formal, ada juga misalkan yang bagian umum atau informal. Nah, semua kosakata yang lo gunakan bakal menggambarkan siapa diri lo. So, investasi kepada kosakata lo itu berarti dengan banyak membaca atau mungkin mendengar kata-kata baru yang lo cari artinya itu apa, itu bakal efektif banget untuk memperluas kemampuan lo menggunakan kosakata yang bakal bikin persepsi atau yang orang pikirin tentang lo itu lebih positif nantinya. Oh, dia lebih teredukasi, dia lebih pintar, dia lebih kredibel, dia lebih kompeten dan segala macam. Yang berikutnya, yaitu adalah pakai kata kita daripada kata lo atau gue. Ini yang sering gue lakukan dalam ketika gue ketemu sama klien. Pas gue ketemu sama klien, gue selalu mengusahakan untuk menggunakan kata kita daripada kata gue atau lo. Karena gue dan lo itu punya konotasi kayak beda. Kayak, ya lo, gue ya gue. Gitu. Jadi kayak bukan win-win solution, tapi win-lose atau nggak lose-win. Kayak itu yang nggak bisa kita gunakan. Tapi kalau kita pakai kata kita, okay, kita menciptakan kegabungan atau kesatuan dari lo dan gue. Kesatuan inilah yang bikin lo nantinya bakal lebih percaya dengan gue. Contoh, misalnya gue bilang kayak gini, oke bro gini, lo bisa nih ya, nanti lo pelajarin sendiri untuk 3 pelajaran komunikasi yang harusnya lo nih bro, ya, itu bisa gue asah skill komunikasi. Misalnya kayak gitu, entah gue ngomong apa, intinya gue pakai kata lo, gue nya. Tapi kalau misalnya gue bilang, bro nanti kita bisa nih pelajarin bareng berdua, apa sih yang bakal bikin ya kita tuh bisa berkomunikasi dengan jauh lebih efektif kepada orang-orang. Oke, nanti gue bakal ngebantu lo juga, ngebimbing lo juga, dimana kita nanti bakal bersama-sama nyari orang bareng. Nah itu kesannya bakal lebih kayak, oh kita bareng-bareng bersama-sama, yang bikin lo jadi bisa lebih yakin dengan apa yang gue bicarakan. Nah itu trik persuasi dalam berbicara. Nah tapi by the way, dari 3 hal tadi, kalau misalkan lo pengen bener-bener investasi skill komunikasi dalam hidup lo sekali seumur hidup, gue punya penawaran bagi lo. Itu adalah program lancar komunikasi dalam 30 hari doang, dimana dalam 30 hari ini lo bakal bisa belajar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, bikin siapa bilang yang lo minta, atau komunikasi persuasif, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Kita juga udah ngebantu 1000 orang lebih dari seluruh Indonesia, dan dari berbagai profesi juga. Dan di mana jika dalam 30 hari ini lo ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya tertarik pengen investasi skill komunikasi, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.